Oke. Nah, kemudian dialirkan oleh darah menuju ke hati. Nah, dari hati ini nanti akan dibagi-bagi ya ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, sampai ke sini silakan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pencernaan? Silakan. Ada? Ada yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatia Tunisa dari kelas 4A. Izin tanya Pak, saya pernah dengar bahwa ketika kita makan dengan urutan yang ngacak atau urutan yang misalkan kayak protein dulu, terus serat dulu, terus baru karbo, itu akan mempengaruhi penyerapannya Pak. Apakah benar? Baik. Apakah kalau kita makan urutannya acak itu akan mempengaruhi proses pencernaan? Jawabannya bagaimana ya? Hmm. Oke, kamu dapat itu dari mana? Awal. Saya pernah baca juga Pak gitu. Itu tuh mempengaruhi ke indeks glikemiknya gitu Pak. Jadi ketika serat yang kita konsumsi duluan dibanding dengan karbohidrat, itu tuh eh, darahnya itu nggak akan langsung melonjak tinggi gitu Pak, gula darahnya. Hmm. Ya, baik. Ya. Eh, memang betul ya. Jadi apa namanya bisa jadi pergiliran makanan itu mempengaruhi nanti kadar gula darah seperti apa. Ya. Ada yang menyarankan untuk makan buah dulu, gitu ya, sehingga komposisi seratnya tinggi. Nah, nanti kaitannya dengan proses pencernaan lanjutannya, ya, sehingga nanti enzim-enzim banyak yang terjerap di dalam terjebak di dalam serat, ya, sehingga efektivitas atau nilai kecernaan suatu zat setelahnya itu akan menjadi lebih rendah. Ya. Taruhlah tadi yang digambarkan, ada orang makan buah dulu, kemudian baru makan nasi, gitu ya. Nah, enzim-enzim yang awal sudah keluar itu akan terjebak di dalam serat. Akhirnya apa? Si nasi yang harusnya dicerna lebih banyak, gitu ya, itu menjadi terhambat, umpama. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga umpama ada orang yang mengatakan jangan minum teh setelah makan atau sambil makan gitu. Ya, kenapa? Ya karena ya itu relatif ya, jangan itu juga relatif, artinya boleh atau tidaknya. Kalau orang punya tujuan untuk diet, itu bisa-bisa saja. Ya. Jadi di dalam teh itu terdapat tanin. Tanin itu bisa berinteraksi dengan protein. Ya. Enzim itu merupakan protein. Ketika tanin berikatan dengan enzim, bisa jadi ya kerja enzim tadi itu menjadi tidak optimal. Sehingga apa? Sehingga apa namanya? Karbohidrat umpama yang seharusnya apa dipecahkan atau dihancurkan oleh enzim, karena enzimnya itu sudah apa ditempeli tanin sehingga dia tidak bisa bekerja dengan optimal. Pada akhirnya nanti proses pencernaan siapa nasi, ya, atau pati itu menjadi terhambat. Nah, itu kan
ada dua sudut pandang. Bagi orang yang terkena apa namanya diabetes itu mungkin bagus sehingga apa? Sehingga kadar gula darahnya tidak naik dengan tiba-tiba di satu sisi. Di sisi lain, bagi orang yang sehat, ya biasa-biasa saja, ya itu kan rugi berarti. Karena apa? Seharusnya si nasi itu diserap 100%, ya, gara-gara pencernaannya itu terhambat oleh adanya tanin yang berikatan dengan apa, enzim gitu, maka ya tidak nyampe 100%, ya. Nah, jadi intinya di sini untuk pergiliran tadi, ya makanan itu bisa ya mempengaruhi apa namanya daya cerna dari suatu makanan yang kita konsumsi. Nah, tetapi bagaimana efek selanjutnya yaitu apa namanya ya tergantung kita gitu ya. Bagi orang yang dalam masa pertumbuhan, efisiensi dalam proses pencernaan itu wajib hukumnya. Ya, artinya ya jangan sampai anak kecil gitu ya. Ntar, apa ya makanan yang nggak boleh dikasih ke anak kecil tuh? Hmm, bayi ya, bayi itu harus mengkonsumsi ASI. Kemudian makanan-makanan yang lainnya itu tidak boleh makanan yang kaya akan serat. Untuk bayi itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat. Kenapa? Bayi itu masa di mana eh, tubuhnya itu membutuhkan banyak nutrisi. Nah, di sisi lain, kalau dia mengkonsumsi makanan yang banyak serat, banyak mengandung serat, maka nutrisi-nutrisi yang harusnya diserap oleh usus itu akan terjebak, terjerap, terperangkap di dalam serat sehingga dia akan terbuang ke feses, gitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya bisa jadi nanti bayinya kurang gizi, gitu. Karena apa? Nutrisi-nutrisi yang harusnya diserap itu malah terbuang. Ya. Baik, ya. Jadi Aul pertanyaannya bagus. Apa namanya pergiliran makanan itu bisa mempengaruhi daya cerna. Namun aplikasinya ya itu tergantung. Ya. Bagi orang yang mau diet ya mungkin itu diperlukan. Bagi orang yang tidak perlu ya mungkin tidak masalah juga gitu. Ya, mungkin itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Hmm. Baik, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Hmm. Ini banyak banget Aulia. Saya saya Aulia Hanifah dari kelas 4, Pak. Hmm. Izin bertanya. Kan tadi sebelumnya disebutkan kalau misalnya kayak kita udah punya jam pola makan, eh, lambung tuh kayak punya sinyal untuk menerima makan. Apakah kalau kita sudah punya waktu pola makan tapi ada kalanya tidak sesuai itu akan mempengaruhi sistem pencernaan kita semakin memburuk atau membaik, Pak? Terima kasih. Ada kalanya apa? Ada kalanya jam makan kita tuh kayak nggak berurutan sesuai yang sudah Hmm. terpola gitu, Pak. Baik, baik. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi tubuh kita itu punya jam biologis namanya. Ya, jadi kalau orang biasa bangun malam jam 3 umpama udah bangun, nah itu kalau sudah 40 hari seperti itu terus, ya ini nanti bahasa. Kalau dia sudah terbiasa bangun jam 3 pagi, ada nggak ada sesuatu, dia pasti bangun jam 3 pagi, gitu ya. Nah, begitupun dengan kita kalau makan. Kalau kita biasa makan jam 7 umpama atau jam 6 makan pagi, ya tubuh kita akan terbiasa untuk mengeluarkan apa getah-getah pencernaan baik di lambung, ya, pankreas itu pada jam sekian gitu. Nah, kalau sesekali sih tidak masalah. Gitu ya, sesekali tidak masalah. Em, ya, tapi kalau terjadi secara terus-menerus, ya perubahan tadi tidak tetap gitu, nah maka tubuh kita juga jadi kacau. Ya. Nah, jadi seharusnya ya dijaga agar polanya tetap apa simultan gitu. Ya. Atau tetap eh, ya terjaga jadwalnya. Tapi kalau sesekali sih tidak masalah, insya Allah ya, tidak masalah. Saya mau bilang apa lagi ya terkait jadwal ini. Hmm,
Ya, ada jadwal juga di mana ya yang lebih baik lagi itu bukan lebih baik lagi, bahwa tubuh kita itu punya sinyal. Ketika lapar, maka siapa namanya lambung kita itu akan bereaksi. Ya, lambung kosong atau energi di dalam tubuh kita kurang, maka otak itu akan memerintahkan siapa namanya lambung kita untuk mengeluarkan asam lambung. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara otak mengirim hormon atau mengeluarkan sinyal untuk lambung mengeluarkan hormon, sorry, saya lupa hormonnya dari mana ya. Tuh, hormon yang menyebabkan lambung kita mengeluarkan getah lambung, gitu. Ya. Nah, kalau itu tidak direspon oleh tubuh kita, ini tubuh kita lapar nih, kita butuh makan, dan kita nggak makan-makan, nah itu bahaya gitu. Jadi secara alami tubuh kita punya jam biologis di satu sisi, di sisi lain tubuh kita juga punya sistem sistem apa ya peringatan gitu. Ya, lapar nih, maka si lambungnya kriuk-kriuk kan. Nah itu harus segera diisi, harus segera makan, jangan sampai terlambat gitu. Kenapa? Ya tadi ketika itu terjadi terus-terusan berlangsung lama, ya makan tidak teratur, harusnya makan nggak makan. Nah nanti yang rusak adalah saluran pencernaannya, begitu. Ya, mungkin penjelasannya seperti itu, Aul. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya ini penyakit mahasiswa biasanya, ya kurang uang, gitu ya, lapar tapi nggak bisa makan, akhirnya apa ya penyakitnya emah, ya, gitu. Ya moga-moga ini ya. Nah, yang lebih baik ya kalau kondisinya seperti itu puasa Daud kali ya, sehari puasa sehari enggak gitu. Wallahu a'lam. Oke, silakan lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Gisa. Ya Pak, izin bertanya melanjut dari tadi yang Bapak jelasin buat Aulia Fatihah. Itu kan tadi kata Bapak kalau bayi itu waktu semasa bayinya itu kan nggak dianjurkan buat mengonsumsi serat ya Pak, makanan yang tinggi serat gitu. Nah, berarti itu tuh kayak ada batas waktunya gitu nggak sih Pak kalau misalkan udah balita gitu, itu justru dianjurkan yang tinggi serat atau gimana? Soalnya kayak saya juga punya teman yang sampai sekarang tuh dia nggak suka buah karena dia nggak suka tekstur serat-seratnya gitu Pak. Jadi kan itu bisa aja disebabin kayak dari kecilan nggak terbiasa makan buah atau gimana gitu Pak. Baik. Saya nanya dulu ya. Menurut kalian bahan pangan yang berserat itu seperti apa sih? Silakan Gisa dulu deh. Bahan makanan yang berserat itu seperti apa sih? Maksudnya apanya Pak yang Contoh makanannya itu apa gitu? Makanan yang banyak mengandung serat. contohnya kayak ada buah, sayur gitu. Hmm. Kalau Gisa sendiri tahunya yang namanya serat kayak gimana? Hmm, apanya Pak? Maksudnya bentuknya kah atau Bentuknya. Ya, kalau saya dulu ya waktu kita belum jadi seorang ahli teknologi pangan atau menjadi sarjana teknologi pangan, bayangan saya yang namanya serat itu kalau kita makan mangga umpamanya, apalagi kueni gitu, kan itu banyak serat-seratnya tuh. iya Pak? Hmm, Itu berarti banyak mengandung serat gitu kan. Atau sayur, kita bayangkan makan apa ya? Makan daun gitu ya, sayuran bentuk daun. Itu kan banyak urat-urat daun gitu yang serat-serat gitu. Iya, Gitu. Hmm, Oke. Nah, ternyata bayangan kita salah.
Jadi makanan berserat itu bukan yang seperti itu, ya. Jadi serat itu adalah karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna. Nah, pernah melihat Vegeta? Vegeta. Vegeta, Vegeta. Mhm. Vegeta. Kalau lagi sembelit kan orang Oh iya iya Pak. makan Vegeta. Di situ ada serat-seratnya nggak? Benang-benangnya gitu. Nggak ada. Udah kan? Nah itu, jadi serat itu jangan bayangkan sayuran gara-gara banyak saut-sautnya gitu ya. Buah kueni, mangga kueni itu atau mangga apa tuh yang bukan aromanis ya, yang mangga yang ketika dimakan itu suka nyelip-nyelip di gigi gitu kan. Nah itu bukan serat yang seperti itu ya. Nah jadi serat itu di mana agar-agar itu banyak seratnya ya. Agar mana ada kan benang-benang saut-saut kayak gitu. Iya. Tapi serat itu adalah